Halo dan selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Halo semua. Kali ini kita akan membongkar sebuah sumber yang menurut saya fundamental banget ya. Bab 1 dari buku What Everybody is Saying, karya Joe Navarro. Joe Navarro, nama yang udah nggak asing ya. Mantan FBI, pakar perilaku. Betul. Jadi, apa nih misi kita hari ini? Kita akan coba gali fondasi dari komunikasi nonverbal atau NVC. NVC, bahasa tanpa kata. Iya, bahasa sunyi yang seperti nanti kita lihat, seringkali jauh lebih jujur, lebih banyak mengungkap dibanding kata-kata. Kenapa sih ini penting Anda kuasai? Nah, ini dia. Anggap aja kayak dapat kacamata baru gitu. Buat melihat interaksi manusia, Anda bakal mulai hal-hal yang tadinya lewat aja. Tepat sekali, apalagi di zaman sekarang ya. Info serba cepat, banyak distraksi. Kemampuan baca sinyal-sinyal halus ini tuh kayak punya keunggulan tersembunyi lah. Keunggulan tersembunyi, oke. Bukan soal baca pikiran kayak di film ya, perlu dicatat. Tapi lebih ke menangkap nuansa, perasaan, niat, atau mungkin rasa nggak nyaman yang nggak diomongin langsung. Lapisan pemahaman baru ya? Ya, lapisan pemahaman yang bisa banget mengubah cara kita interaksi dan paham orang lain. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke inti argumen Navarro di bab awal ini. Dia kan mengutip Daniel Goleman juga ya soal kecerdasan emosional. Betul, Goleman. Dia bilang kalau kemampuan baca NVC dan gimana kita mengelola persepsi orang lain ke kita itu bukan cuma soft skill biasa loh. Bukan sekedar nice to have. Tepat. Ada korelasi kuat sama kesuksesan di banyak bidang. Jadi ini nggak main-main dampaknya. Bisa ke karir, hubungan, pemahaman sosial kita. Dan buat nunjukin seberapa powerfulnya observasi NVC ini, Navarro langsung kasih cerita nyata kan di awal, dari pengalamannya sendiri sebagai agen FBI. Ah ya, cerita yang itu ya, yang bikin merinding sedikit. Iya, kisah ini benar-benar nunjukin kekuatan detail. Jadi, dia lagi interogasi seseorang yang awalnya tuh nggak dianggap tersangka utama. Punya alibi, kelihatannya tenang gitu ya. Betul. Nah, di sini menariknya, Navarro mulai nyebutin berbagai kemungkinan senjata pembunuhan. Satu persatu disebut. Terus pas dia nyebut ice pick. Nah, ice pick ini kebetulan senjata yang beneran dipakai. Dan info ini rahasia, publik nggak tahu. Di momen itu, Terjadilah reaksi nonverbal yang spesifik banget di orang ini. Kelopak matanya, kata Navarro, turun keras gitu, kayak nutup rapat. Dan diam begitu sampai senjata berikutnya disebut. cuma itu, kedipan yang tertahan. Cuma itu. Buat orang awam, ya mungkin nggak ada artinya ya. Tapi buat pengamat terlatih kayak Navarro, wah, itu red flag gede. Dan bener aja kan? Bener, reaksi kecil itu mengubah arah investigasi. Orang itu jadi fokus utama dan akhirnya ngaku. Gila, ini contoh ekstrim sih ya, dunia interogasi. Tapi intinya, detail nonverbal sekecil itu bisa bawa info luar biasa besar. Nah, pertanyaannya, apa ini cuma berlaku buat FBI aja? Buat kasus kriminal? Itu dia. Sama sekali enggak. Justru ini inti argumen Navarro. Prinsip NVC ini tuh universal. Bisa diterapin di kehidupan kita sehari-hari. Universal dan aplikatif ya. Iya, dia kasih contoh bagus tuh di box 3 bukunya. Soal dokter dari Texas. Oh iya, yang belajar NVC buat main poker itu kan? Nah, itu dia. Awalnya, dia ikut seminar Navarro ya buat itu. Biar bisa baca tells, pemain poker. Sinyal bohong, sinyal kartu bagus, gitu-gitu. Tujuannya spesifik banget ya, menang poker. Betul. Tapi yang bikin dokter itu kaget sendiri, setelah dia belajar prinsip observasi NVC ini, Gimana? dia sadar skill yang sama itu berguna banget di ruang prakteknya. Dia jadi lebih peka. Kapan pasiennya nggak nyaman, kapan mungkin nggak jujur soal gaya hidup atau obat. Atau sebaliknya, kapan mereka lega dan percaya ya? Persis. Jadi lebih bisa baca pasiennya gitu. Wah, ini menarik banget. Artinya, skill NVC yang dilatih di satu konteks, ternyata bisa langsung dipakai di konteks lain yang kelihatannya beda jauh. Dari meja judi ke ruang dokter. Iya, ini nunjukin betapa fundamentalnya kemampuan ini. Persis. Ini bukan kumpulan trik buat situasi A atau B aja, tapi pemahaman dasar soal gimana manusia ekspresin diri di luar kata-kata. Tapi, nah ini dia masalahnya yang diangkat Navarro di bab 1. Kebanyakan kita katanya cuma melihat, nggak benar-benar mengobservasi. Kutipan Sherlock Holmes itu ya. Anda melihat, tapi Anda tidak mengobservasi. Betul, ada beda fundamental katanya. Melihat itu pasif, cuma nerima input visual aja. Kalau mengobservasi, itu aktif.
Navarro nyebutnya concerted observation. Observasi yang disengaja, butuh usaha, butuh fokus. Dan ini bukan kemampuan bawaan ya? Bukan. Kita harus sadar melatihnya. Kenapa sih kita secara alami kurang jago soal ini? Sebagian karena otak kita kan dirancang efisien ya, cenderung ngabaikan detail yang dianggap nggak relevan sama fokus utama kita. Ada bukti ilmiahnya nggak soal ini, biar lebih mantap gitu? Ada. Navarro nyebut studi klasik tuh, Simons dan Chabres tahun 99, yang terkenal sama eksperimen gorila tak terlihat. Oh, yang itu. Pernah dengar sekilas. Gimana detailnya? Jadi, partisipan diminta fokus ngitung jumlah operan bola basket di video. Nah, di tengah-tengah video itu, ada orang pakai kostum gorila, jalan santai nyebrang layar. Malah sempat berhenti nepuk dada segala. Terus hasilnya? Sekitar separuh partisipan sama sekali nggak lihat gorila itu. Hah? Separuh? Itu banyak banget loh. Cuma gara-gara fokus ngitung operan. Iya, ini nunjukin betapa butanya kita sama hal yang ada di depan mata kalau perhatian kita lagi ke tempat lain. Ngeri juga ya. Navarro nyebut ini kurangnya kesadaran situasional atau situational awareness. Dampaknya di dunia nyata bisa serius. Orang kaget pas dipecat, padahal mungkin sinyal dari atasan udah lama kelihatan. Atau kaget hubungan berakhir. Nggak nyangka sama sekali. Padahal bahasa tubuh pasangan udah menunjukin jarak mungkin ya. Betul, kita kelewatan sinyal-sinyal itu karena kita nggak mengobservasi. Oke. Nah. Itu gambaran masalahnya, kita cenderung jadi pengamat yang kurang oke secara alami, tapi apa kita pasrah aja nih? Nah, ini kabar baiknya. Navarro nekenin banget kalau observasi itu keterampilan, skill. Bukan bakat bawaan. Bukan. Dan kayak skill lain main musik, olahraga, belajar bahasa, ini bisa dipelajari, dilatih, ditingkatkan. Kayak otot lah, dilatih terus jadi kuat. Terus gimana cara latih otot observasi ini? Nah, di sini Navarro ngenalin kerangka kerjanya ya, kayak panduan gitu. Benar, dia kasih 10 perintah atau 10 commandments buat observasi dan decoding NVC yang efektif. Ini prinsip-prinsip panduan nih. Coba kita bedah beberapa yang paling dasar dari bab 1 ini ya. Boleh. Perintah pertama kayaknya jadi fondasi banget ya. Jadilah pengamat yang kompeten secara situasional. Ini kayak panggilan buat bertindak gitu ya. Sadar, memutuskan buat jadi pengamat yang lebih baik. Tepat, ini komitmen awalnya. Kalau nggak niat dan latihan sengaja, ya balik lagi ke mode melihat pasif. Terus, perintah kedua, ini krusial banget. Observasi dalam konteks. Kedengaran simple, tapi sering lupa ya. Banget. Perilaku nonverbal itu nggak bisa diartiin gitu aja, lepas dari situasi. Satu gestur bisa macam-macam artinya tergantung konteksnya. Bisa kasih contoh konkret nggak? Biar kebayang. Tentu. Misalnya orang nyilangin tangan di dada. Kalau lihatnya pas lagi dingin banget di luar, ya kemungkinan besar dia kedinginan aja. Wajar ya. Tapi, gestur yang sama persis muncul di tengah rapat panas, pas presentasi Anda lagi dibantah keras, nah, nyilangin tangan di situ bisa jadi sinyal pertahanan diri, nggak setuju, atau nutup diri dari argumen Anda. Oh, oke. Konteks, cuaca dingin versus rapat panas, mengubah makna total ya. Drastis. Jadi ngabaikan konteks itu resep pasti buat salah interpretasi. Masuk akal banget, konteks jadi kunci. Terus, ada prinsip penting lagi nih, perintah keempat. Belajar mengenali dan mendekode perilaku dasar atau baseline. Apa nih maksudnya baseline? Baseline itu, gimana ya cara gampangnya? Perilaku normal seseorang pas dia lagi nyaman, rileks, nggak dibawa tekanan atau stres. Ini standar emas personal orang itulah. Tiap orang beda-beda dong ya baseline-nya. Beda-beda. Cara duduknya, cara berdirinya, kontak mata normalnya, gestur tangan yang sering dipakai, kecepatan bicara, nada suara biasa. Nah, ngenalin baseline ini penting banget. Kenapa sepenting itu? Karena cuma dengan tahu apa yang normal buat dia, kita baru bisa ngenalin kalau ada penyimpangan atau perubahan dari normal itu, pas dia di situasi tertentu atau ngerespon sesuatu. Ah, jadi penyimpangan dari baseline ini yang jadi sinyal penting. Seringkali begitu. Penyimpangan ini yang paling signifikan dan informatif. Tanpa tahu baseline-nya, kita kayak baca peta tapi nggak ada legendanya. Bingung artinya apa. Navarro kasih contoh bagus ya di box 5 soal baseline ini. Yang anak laki-laki sama pamannya itu cukup menyentuh sih ceritanya. Iya, contoh itu ilustratif banget. Bayangin anak laki-laki yang biasanya, nah ini baseline-nya. Ceria banget, antusias, langsung lari meluk pamannya tiap ketemu di acara keluarga. Itu normalnya dia, baseline interaksinya sama si paman. Oke, itu normalnya. Terus? Terus, di suatu reuni keluarga, orang tuanya merhatiin,
kok anak ini tiba-tiba jadi kaku, ragu-ragu, ngehindarin kontak mata sama pamannya, nggak mau deket meskipun disuruh. Nah, perubahan drastis dari baseline antusiasnya yang biasa ini. Itu sinyal kuat banget kalau ada sesuatu yang berubah atau terjadi. Ini penyimpangan dari baseline. Bisa jadi cuma salah paham kecil. Tapi bisa juga. Tapi bisa juga nandain ada pengalaman negatif antara si anak dan paman sejak pertemuan terakhir. Mungkin dimarahin, dikasarin, atau bahkan sesuatu yang lebih serius yang bikin si anak nggak nyaman atau takut. Penyimpangan ini jadi alarm buat orang tua. Buat diinvestigasi lebih lanjut ya, jangan diabaikan. Betul, tanya hati-hati, jangan anggap angin lalu. Contoh yang kuat banget ya soal pentingnya tahu normal sebelum bisa lihat abnormal. Ini nyambung ke prinsip berikutnya, perintah ke-6. Cari klaster perilaku, multiple tells. Maksudnya jangan cuma lihat satu sinyal aja ya. Nah, ini juga kesalahan umum pemula. Lihat satu gestur, misal orang pegang hidung pas ngomong, langsung loncat kesimpulan. Wah, bohong nih. Padahal bisa aja cuma gatel ya. Bisa gatel, bisa alergi, bisa kebiasaan aja. Navarro ingetin, jangan gitu. Interpretasi yang lebih bisa diandelin itu datang dari ngamatin klaster. Kumpulan beberapa sinyal nonverbal yang muncul barengan dan konsisten nunjuk ke arah kesimpulan yang sama. Jadi kayak ngumpulin bukti gitu ya. Satu bukti mungkin lemah, tapi kalau ada 3 atau 4 bukti yang arahnya sama. Keyakinan kita sama interpretasi itu jadi jauh lebih kuat. Contohnya, kalau orang nggak cuma hindarin kontak mata, tapi juga ngilangin kaki, ngejauhin kita, megang leher, terus suaranya agak naik pas jawab pertanyaan sensitif. Nah, itu satu paket ya. Klaster perilaku ini secara kolektif ngasih sinyal nggak nyaman atau potensi bohong yang jauh lebih kuat daripada cuma satu sinyal aja berdiri sendiri. Ngumpulin potongan puzzle ya, makin banyak yang cocok, makin jelas gambarnya. Lanjut ke perintah ke-7, perhatikan perubahan perilaku yang mendadak. Ini rasanya intuitif ya, kenapa perubahan mendadak ini signifikan banget? Karena sistem limbik di otak kita, pusat emosi itu, reaksinya ke lingkungan tuh real time, seringkali instingtif. Sebelum otak rasional kita, neokorteks, sempat nyensor atau ngontrol responsnya. Jadi reaksi spontan gitu ya? Iya, jadi pas Anda lihat perubahan mendadak di postur, gestur, ekspresi misal, dari rileks jadi tegang, atau senyum jadi bibir manyun gitu, itu biasanya respons langsung ke sesuatu yang baru aja terjadi atau diomongin. Pemicunya jelas. Kayak reaksi kimia instan ya. Ada contoh bagus juga kan di box for soal ini, yang konteksnya negosiasi. Ya, ini contoh klasik nih. Nunjukin gimana observasi NVC yang cermat, plus paham konteks, plus perhatian ke perubahan mendadak bisa kasih keuntungan strategis luar biasa. Gimana ceritanya? Navarro lagi dampingin klien negosiasi kontrak perkapalan, nilainya jutaan dolar. Dia fokus ngamatin kepala negosiator lawan. Terus apa yang dia lihat? Pas pembacaan kontrak, nyampe di klausa spesifik soal pemasangan komponen kapal tertentu, klausa yang biaya implikasinya jutaan dolar, Navarro lihat negosiator lawan mendadak mengerucutkan bibirnya. Lip purse. Perubahan kecil ya, tapi momennya pas banget. Tepat saat klausa itu dibacain. Nah, lip purse ini punya makna tertentu nggak sih? Gimana tuh artinya? Menurut Navarro, dan ini nyambung ke perintah ketiga soal kenali sinyal universal, lead purse itu salah satu tel yang cukup universal. Biasanya nandain ketidaksetujuan, nahan informasi, atau ada masalah sama yang baru didengar atau dibaca. Oke, jadi lihat lip purse mendadak pas klausa jutaan dolar dibacain? Navarro langsung kasih sinyal ke kliennya, hati-hati, ada masalah tersembunyi di poin itu. Mereka langsung klarifikasi, negosiasi ulang poin itu saat itu juga. Dan hasilnya? Klien Navarro hemat 13,5 juta dolar. Wow, gara-gara satu kedutan bibir di momen yang tepat. Dan berani nindak lanjutinya, ya. Ini nunjukin betapa berharganya observasi NVC di situasi genting. Luar biasa. Ini juga negasiin pentingnya ngenalin sinyal universal, kayak di perintah ketiga ya. Pasti bakal dibahas lebih dalam nanti nih. Betul. Banyak sinyal nonverbal lain yang cenderung punya makna mirip lintas budaya. Kayak angkat bahu, nggak yakin, menyempitkan mata, fokus atau nggak suka, dan lain-lain. Ini alat bantu decoding yang kuat. Satu lagi perintah yang menarik dari bab 1, perintah ke-10. Observasi secara halus dan tidak mencolok. Kenapa harus halus? Bukannya kita harus fokus mengamati? Fokus, iya. Tapi caranya mesti bijak. Kalau Anda natap orang terlalu intens, atau kelihatan banget ngamatin tiap gerak-geriknya,
Orang jadi sadar ya. Nah, itu dia. Orang bakal sadar lagi diobservasi. Akibatnya, bisa jadi nggak nyaman, defensif, atau malah sengaja ngontrol bahasa tubuhnya. Justru jadi bias kan? Sinyal asli yang spontan malah ketutup. Jadi ngamatinnya mesti natural ya. Idealnya gitu. Mungkin pakai penglihatan periferal. Atau tatapan sekilas aja, yang nggak bikin orang ngerasa diinterogasi. Tujuannya nangkap perilaku alami mereka, bukan bikin mereka sadar lagi dianalisis. Navarro juga janjikan di buku ini mau bongkar bagian tubuh mana yang paling jujur. Iya, itu menarik banget. Dia bilang ada bagian tubuh tertentu, terutama kaki dan telapak kaki, yang lebih susah kita kontrol sadar dibanding, katakanlah, ekspresi wajah. Jadi kaki lebih jujur dari muka. Seringkali begitu katanya. Jadi, jendela yang lebih jujur ke perasaan atau niat sejati kita. Konsep yang menarik buat digali nanti. Satu poin terakhir nih yang cukup mengejutkan dari bab 1. Soal pengakuan legal pentingnya NVC. Oh ya, kasus Terry v. Ohio 1968 ya, di Mahkamah Agung AS. Itu gimana maksudnya? Jadi, keputusan itu secara hukum ngebolehin polisi buat ngedeketin dan ngeriksa orang di tempat umum, stop and frisk. Cuma berdasarkan observasi perilaku nonverbal yang secara wajar bikin curiga ada niat kriminal. Bahkan tanpa bukti konkret atau surat perintah awal. Betul, ini kayak validasi hukum kalau ada hubungan yang diakui antara kondisi mental, niat, dan apa yang kelihatan secara fisik, perilaku. Ini negasin kalau NVC bukan sekedar intuisi atau ilmu gaib. Oke. Coba kita rangkum yuk intisari bab 1 ini. Jadi fondasinya adalah jadi pengamat yang sadar, disengaja, dan terlatih. Itu kuncinya. Ya, komitmen buat melatih diri. Dan komunikasi nonverbal ini ada di mana-mana, tiap saat, dan sering lebih otentik dari kata-kata. Ngerti ini bukan sihir, tapi skill yang bisa diasah. Tepat. Dan kuncinya ada di prinsip-prinsip tadi. Selalu lihat konteks, kenali baseline normalnya, cari klaster atau pola yang konsisten, jangan lompat ke kesimpulan dari satu sinyal, dan peka sama perubahan mendadak. Ini alat bantu pemahaman yang kuat banget. Tapi perlu diingat juga, ini bukan detektor kebohongan instan yang 100% akurat kan? Sama sekali bukan. Navarro sendiri bakal bahas soal deteksi kebohongan nanti lebih dalam. NVC itu ngasih petunjuk, indikasi, area yang perlu digali, bukan kepastian absolut. Alat bantu pemahaman, empati, dan komunikasi efektif ya, bukan buat ngejudge orang sembarangan. Persis. Nah, sebagai penutup nih buat Anda pendengar kami, coba yuk latihan kecil yang diinspirasi dari bab ini. Hari ini aja, coba dalam satu interaksi Anda pas ngantri kopi, rapat online, atau makan malam sama keluarga, luangkan katakanlah 30 detik sampai semenit buat observasi sadar. Fokusnya jangan cuma ke kata-kata, tapi ke bahasa tubuh lawan bicara Anda. Apa yang Anda lihat? Gerakan tangan, posisi kaki kalau kelihatan, perubahan mikro di wajah, arah tubuh, tegang nggak bahunya? Coba tangkep 1 atau 2 detail nonverbal yang mungkin biasanya Anda abain. Terus renungin bentar, kira-kira info tambahan apa ya yang mungkin disampaikan sinyal itu? Nggak usah langsung interpretasi macam-macam. Latihan aja dulu biar otot observasi Anda mulai melihat lebih banyak. Detail apa yang muncul pas Anda beneran perhatiin. Oke, dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Kalau tubuh kita emang sering lebih jujur dari kata-kata kita, seberapa sering ya kita tanpa sadar ngirim sinyal nonverbal yang mungkin malah berlawanan sama yang pengen kita sampaikan? Atau malah nyabotase tujuan komunikasi kita sendiri? Wah, dalam juga ya. Memahami NVC bukan cuma soal baca orang lain, tapi juga baca diri sendiri. Bisa jadi begitu. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 1 What Everybody is Saying ini kasih inspirasi buat melihat dunia interaksi sosial dengan cara, ya, sedikit berbeda lah. Sampai jumpa di sesi berikutnya.